Siapa ya? Majelis sama siapa? Mari. Oke. Andri 150 untuk kegiatan ini sudah tidak ada pembiayaan. Oke, berarti 150.000 ini per kepala atau per kelompok, Bu? Sayang, itu per kepala. Baik sih, ini. Oke. Saya nggak tahu apa yang harus kalian temukan ya. Oke. Jadi saya mau memperjelas, takutnya nanti ada misunderstanding. Ini jadi kalau misalnya nanti di puskesmas tentunya bukan wilayah kita ya. Itu adalah yang mereka punya wilayah sendiri. Kita nggak bisa ganggu bukan. Saya khawatir. Ya, saya nggak tahu di puskesmas Tangsel itu seperti apa. Tapi di puskesmas Jakarta itu kalau kalian minta data itu dibayar, minta bayar. Ya, ini di puskesmas Jakarta. Saya kurang tahu di Tangsel gimana. Jadi jangan menelan mentah-mentah apa yang tadi disampaikan. 150.000 ya untuk rangkaian PBL kami tidak akan menarik selain itu. Tapi nanti ketika puskesmas ini ya, itu di luar kuasa kami nggak bisa ngatur puskesmas jangan minta bayaran dong, enggak, itu luar kuasa kita gitu ya, jelas? Uang yang Ini sebelum diarahin kita beralih yang lain, ada yang menanya soal biaya? dibilang buat acara ini. Ya, Sebenarnya acara ini nggak sih? Jelas atau orang paham masih ada yang pengen tanya? Kirain tuh udah diinin sama puskesmasnya, nggak bakal deh. Kita Gimana? Atau dirasa udah cukup? juga nanya kan. Emang uang sensitif. Yang mau tanya terkait biaya ada nggak? Udah clear berarti ya? Oke, tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ibu, saya Lydia Putri Novianti. Izin bertanya. Tadi kan kita suruh isi RS online, itu total 6 SKS. Ini makanya gak enak deh. Apakah untuk semester ini hanya 6 SKS saja atau nanti ada mata kuliah lain? Jika ada mata kuliah lain, kalau misalkan itu bentrok dengan kegiatan PBL, bagaimana waktunya? Apa bisa diganti menghubungi dosen? Oke. Jadi ini nggak akan bentrok sama mata kuliah lain untuk mata kuliahnya ya. Karena ini adalah mata kuliah. Jadi kalian ketika katakanlah jam 9 sampai 12 itu tercatat ikut mata kuliah PBL. Maka di jam 9 sampai 12 itu nggak ada mata kuliah lain. Ya, untuk mata kuliah. Jadi misalkan Tapi kita matkul PBL tuh misalkan jam 7 sampai jam 10. Nah, jam 7 sampai jam 10 kita nggak ada matkul. Turun lapangan itu kan untuk yang fase 1 analisis situasi itu teman-teman masih libur aman. Yang kedua yang turun lapangan bulan Maret kurang lebih 13 sampai 31 Maret itu kan udah masuk waktu kuliah tuh kalau nggak salah 6 Maret. Jadi di minggu kedua itu teman-teman sudah disetting nggak kuliah apapun. Jadi di sesi 2, sesi 3 teman-teman disetting nggak kuliah apapun selain turun lapangan PBL. Jadi dosen-dosen sudah tahu, jadi nggak ada izin. Pokoknya sesi kedua, sesi 3 itu nggak kuliah di kampus, kuliahnya di rumah. Oke. Nah, 25 sampai 31 itu udah libur awal Ramadan. Jadi sebenarnya nggak full 2 minggu teman-teman itu nggak kuliah. Artinya yang kuliahnya kebagian tanggal 31 sebenarnya itu ngambil jatah libur. Jelas? Ini jawabannya Gimana nih dia udah jelas? kan tadi ditanya ini nulis kayak ini kita udah semester apa nanti kita ada mata kuliah reguler lain itu ini dijawab Sudah ada pokoknya intinya ada Oke, terima kasih untuk Nadia.
Buat teman-teman yang lain ada yang mau bertanya, angkat tangan ya. Saya udah. Aduh mereka lucu mereka bareng loh. Iya. Kayaknya lu nanti Rizky nanya. Sebelumnya saya Wildan izin bertanya. Di kelompok saya kan itu yang di 3B ada satu rekan saya cuti ibu. Itu nanti apakah mempengaruhi buat kedepannya atau gimana? Dan ada beberapa nama yang typo juga ibu. Itu gimana ibu? Kalau ada yang cuti itu pengaruhnya bagaimana? Oke, jadi fokus saya ya. Iya ibu. Oke, yang pertama cuti kurang 1 orang. Oke, menurut saya itu tidak terlalu berpengaruh. Oke, kan kalian masih punya berapa? Jumlah total berapa? 8 Tanpa dia ada 8. tanpa dia jadi 8. Oke, ya ibaratnya main bola kurang 1 out masih oke kan? Oke, tapi sebelumnya keluar baru kita bikin lagi. Oke. Ya, maksudnya itu nanti dari nama teman saya nanti buat kedepannya untuk absensi masih ada atau nanti di edit atau dihapus? Nanti Pak Awal akan mengedarkan Google Form yang intinya menginventaris teman-teman yang cuti. Jadi enggak, selama dia tidak mengisi KRS itu aman. Itu cuma ada di nama di sini aja. Yang dia nggak akan dikenakan biaya, nggak akan diminta SKS, nggak akan. Itu tadi pertanyaan keduanya mungkin. Untuk nama saya Bu itu ada yang kurang itu apakah nanti mempengaruhi? Saya ya, mohon maaf. Oke, ya. Terima kasih. Bu. Yang lain ada yang ingin bertanya? Iya silakan. Baik, jadi karena kemarin itu pembagian jadwal itu based on data berjalan, jadi kita memang belum mengetahui siapa yang nanti akan cuti, siapa yang nanti akan nilainya dikonversikan. Kan ada beberapa yang dari D3 kesehatan ya, yang masuk ke S1 ulang di Kesmas. Jadi memang kita belum tahu, ada 2 orang tadi yang barusan melapor, udah dicatat juga kelompoknya. Mereka dari D3 kesehatan juga, akhirnya mereka udah pernah melakukan PBL, sehingga untuk PBL ini mereka tidak mengambil lagi. Nanti itu akan tetap kami catat. Dan untuk teman-teman yang cuti, berarti tadi ini udah feeling cuti ya, atau gimana? Udah ada tanda-tanda kecutian? Kecutian Enggak, maksudnya ada cuti itu kan orang itu ya, tidak jelas ya. Kadang pada saat mau belanja, tiba-tiba dia oke nih. Gitu, jadi memang baru ketahuan akan cuti ketika nanti dia udah berhadapan dengan KRS online, atau memang pada saat sistem sudah membatasi dia memilih cuti apa lanjut, atau bahkan mungkin PBL dia nggak ngambil, bisa aja dia tetap ikut kuliah tapi KRS PBL yang 6 SKS itu dia nggak belanja, itu bisa terjadi juga. Jadi ada 3 kategori nanti, ada kategori yang konversi mahasiswa kampus yang lain yang mengkonversikan nilainya ke PBL, yang akhirnya tidak mengikuti PBL. Yang kedua adalah mahasiswa yang cuti full, dan yang berikutnya adalah tidak mengambil mata kuliah PBL. tapi boleh Seperti itu. PBL. Dan itu akan memang ketahuan ketika nanti pada penghujung pengisian administrasi mahasiswa. Tapi sekiranya kalau sudah dapat info, nanti kita tetap nge-share G-form juga. Jadi G-form sudah bisa diisi bagi teman-teman yang merasa bahwa tidak akan mengambil mata kuliah PBL, atau akan cuti full, atau mungkin dia dari kampus lain. Gitu ya, nilai PBL-nya sudah dikonversikan ke nilai PBL Kesmas, seperti itu. Oke Will, jadi seperti itu. Dan juga bagi teman-teman yang memang merasa kekurangan jumlahnya, maka dari itu Pak Wal sampaikan ketika distribusinya itu antara 7, 8, 9 atau 6, itu pasti akan ada case di mana nanti ada orang yang keluar. Jadi memang pada saat ini memang tidak ada sama sekali data pasti gitu. Cuma sudah 99,99% itu sudah pasti, hanya kurang sedikit aja untuk orang-orang yang seperti tadi case-nya. Jadi kalau untuk orang itu keluar ada, tapi kalau untuk penambahan itu sudah tidak ada, sudah dipastikan. Oke, jadi tinggal tunggu aja orang-orang yang nanti akan keluar dari kelompok kalian. Oke, baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Diza. Oke. Belum udah cukup. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, saya juga menanggapi ya Pak terkait dengan yang tadi. Misalkan dalam satu kelompok itu terdapat 2 sampai 3 orang yang cuti, bagaimana? Apakah akan
kita karena dalam satu kelompok kan isinya 8 ya Pak. Jadi kemungkinan itu kelompok bakal terizin apakah itu akan ada reshuffle lagi atau bagaimana? Reshuffle Bisa. organisasi. Kebijakan ketua. Oke, ini untuk efisien, maksudnya gini, untuk efektivitas sebenarnya tepatnya. Kalau kita merombak kelompok yang sudah ada, itu ribet. Ribetnya bukan cuma antara kita, tapi ribet laporan ke Dinkesnya. Oke, jadi saat ini Dinkes tahunya inilah kelompok yang di puskesmas ini. Nanti kalau dipindahin, itu ribet. Jadi ya saya berharap dengan 5 orang saja misalnya aja gak ada perbedaan sama yang 9 secara performa. Saya berharap demikian. Ya tentunya ya karena beban sih memang sebenarnya. Tapi selama kalian berbagi itu saya rasa Ntar coba nanya, Bu, Itu kalau aja. yang keluar 5 orang, Bu, bisa 3 orang nih, Meninggal. gimana ya, Bu? Tiganya lagi meninggal. Terus nanti dia jawab, saya berharap tidak ada. apakah ada keinginan untuk kelompok yang mengalami tersebut Meninggal. terkait perihal peringatan. Oke, nilai ini kan sepenuhnya ada hak dosen pembimbing gitu ya di sana, dan nilai keaktifan dan lain-lain. Nah, selama kalian menunjukkan performa yang bagus kepada dosen pembimbing, itu bisa jadi dosen pembimbing punya nilai kasihan. Kalian coba dong dinilai karena kasihan. Maunya nilai karena performa saya bagus. Nah, kalian pilih mana? Nilai karena performa bagus apa nilai kasihan? Nilai performa bagus, ya udah tunjukkan saja walaupun kalian udah 5 misalnya. Stand out as Oke. Tetap jalan walaupun Apakah ada yang ingin bertanya lagi teman-teman? Iya. masih di daerah sana semua. Mangga. Bilang itu anak lembaga sih. Ya, di sini ya Ibu. Iya, pertama saya Manusia Wabida. Saya ingin bertanya Ibu, tadi kan terkait yang ada Bapak Dinkes ya. Kalau kampus kita itu kan udah ada MOU terkait PBL ini sama pihak Dinkes dan dari kecamatan Kabupaten sama kecamatan Serpong. Nah, ketika nanti kita lakukan PBL itu, apakah kita ada perlu perizinan lagi ke kelompok itu ke puskesmas yang akan kita tuju? Kayak gitu Ibu, apa alurnya kita hanya langsung datang dan membawa identitas kita sebagai mahasiswa PBL? Terima kasih Ibu. Oke. Itu ada Jadi ya? selama ini sebelum perizinan, sebelum launching ini dilakukan, teman-teman Pak Awal dan Fahri Rafi itu sudah mengatur perizinan. Jadi sampai tingkat kecamatan itu sudah ada izinnya. Jadi sudah ada surat jawaban lah istilahnya, sudah ada jawaban bahwa teman-teman diizinkan untuk PBL di kecamatan Serpong dan Pondokaren. Jadi teman-teman bawa surat itu nanti ke wilayahnya. Nah, tadi berdasarkan paparan camat Serpong atau camat Pondokaren itu ada semacam apa ya? Jadi untuk awalan teman-teman bisa datang saat itu. Di saat itu teman-teman bisa datang ketemu sama lurahnya dan wawancara. Artinya kenalan lah. Nanti kalau sudah tahu sama lurahnya udah kenalan, teman-teman baru bisa merambah ke yang lainnya. Berarti ke lurah dulu. Oke, tambah. Baik, kalau untuk surat perizinan sendiri, progresnya, jadi progresnya itu kalau untuk surat balasan dari Kecamatan Pondokaren yang harus diserahkan ke Kesbangpol itu sudah dalam proses. Jadi memang secara fisik itu hasil akhir yang akan kita peroleh itu adalah surat izin dari Kesbangpolnya. Seperti itu. Jadi kan surat tembusan ya. Jadi dari kecamatan ke Kesbangpol, dari Kesbangpol baru mengokekan bahwa sudah fix. Dan yang kedua adalah surat dari Dinas Kesehatan Tangsel Kota. Ya. Nah,
tadi surat-suratnya kalau nggak salah sudah diserahkan oleh Dinas Kesehatan. Jadi nanti akan Pak Awal scan-kan dan kemudian share dan kalian bisa print mandiri ya. Jadi itu berkas bisa kalian bawa-bawa ketika kalian ke lokasi. Jadi nanti ada 2-3 surat untuk yang Serpol sendiri, untuk yang Pondok Aren, dan 1 untuk dinas puskesmas, mohon maaf. Jadi puskesmas yang suratnya dari Dinkes. Oke? Jadi nanti itu akan di-share. Terima kasih. Terima kasih Bapak dan sudah terjawab. Oke, terima kasih Amanda. Selanjutnya ada yang ingin bertanya? Iya, di sebelah kanan kita nggak ada yang mau nanya nih teman-teman. Ini yang PBL begini doang. Ya, orang kita nggak mau lanjut kuliah. Orang saya cita-cita yang mau meninggal. Karena ya mana nggak kelihatan ini depan. Iya. Sebelumnya izin bertanya Ibu, saya Hatmawi Naun. Mau nanya terkait penilaian. Itu penilaiannya per individu atau kelompok? Oke, mungkin langsung saya jawab ya. Penilaian itu kan ada dosen pembimbing yang menilai, ada dosen penanggung jawab yang menilai, ada anggota kelompok yang menilai. Jadi keaktifan itu juga dinilai oleh anggota kelompok. Ya, jadi itu tergantung si penilai. Misalnya anggota kelompok mau nilai Aiza dan ini berbeda, ya silakan. Jadi kita memang menilai by individu, tapi tidak menutup kemungkinan dosen pembimbing itu mengasih nilai satu kelompok sama semua. Jelas Bapak? Jadi kalau dari mata kuliahnya itu nilainya individu A, B, C. Oke. Kalau BBL Ya, berarti kalau diakumulasikan buat nilai akhir itu per individu. Gimana Kak? Masih ada lagi? Udah cukup ya? Terima kasih Ibu. Terus ini nanya lah, nanya apa kek? Iya gimana? Ada yang mau tanyain? Oke, gimana nih teman-teman, masih ada yang dibingungin kan nih terkait mekanisme PBL Kesmas tahun 2022-2023? Kalau misalnya masih ada yang dibingungin, boleh banget ditanyain ke ibu bapak dosennya biar kalian tuh lebih paham terkait mekanismenya itu nanti kayak gimana. Ada yang masih mau ditanyain nggak? Kalau ada langsung angkat tangan aja. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. So manis banget. So manis. Kenalan, saya Dinda Wilowa. Saya bertanya Ibu mengenai presentasi laporan PBL nanti itu sistem matematikanya gimana ya Ibu? Terima kasih. So manis banget sih Dinda. Oke, teman-teman boleh tolong kondisi dulu nggak? Wiza mau jawab. Oke, ya, terima kasih ya. Udah selesai fotonya. Oke, jadi jujur aja kita belum memikirkan sejauh itu. Oke, jadi kita cuma mikirin laporannya bentuknya apa. Tapi untuk sistematika bagaimana presentasinya itu belum terpikirkan. Termasuk nanti online atau offline itu belum terpikirkan. Gitu ya. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Ya, dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Dari sini dulu ya, ada. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Sariza. Sebelumnya saya ingin bertanya, berarti untuk minggu depan kan kita turun lapangan dari tanggal 8 sampai tanggal 14. Nah itu kita turun lapangan terus-terusan atau
tergantung dari kelompoknya gitu, fleksibel gitu. Terima kasih. Ada yang mau jawab? Jadi silakan. Baju. Tadi saya udah ngasih tahu. Jadi saya udah ngasih tahu ya tadi ya. Jawabannya adalah ya, terima kasih Andre. Dari teman-teman yang lain masih ada yang mau tanya nggak? Wildan. Baik Ibu, terima kasih. Saya izin bertanya lagi Bu. Di dalam kelompok itu kan pasti nanti bakal diadain kayak struktural gitu atau ketua, bendahara atau sekretaris dan lain-lain gitu juga. Nah itu mungkin di dalam kelompok itu untuk fungsi-fungsinya itu mungkin seperti apa Ibu nanti buat kedepannya Bu? Kayak misalkan untuk ketua nanti dia perannya tuh seperti apa gitu. Kenapa sih Dan dia tuh untuk nanya bendahara kayak nanti prosesnya itu nanti di fungsinya apa, Boy? sistem uangnya itu nanti ditentuin dari dosen kalau harus membayar uang kas berapa atau itu Kelas uang dari kos. kelompoknya yang menentukannya itu. Biasanya ini bukan BEM. Oke, mungkin bayangannya itu PPL waktu di desa mana gitu ya. Jadi kita tidak mengatur itu sama sekali. Mandiri aja, otonom. Jadi kelompok mau ngapain terserah. Gampangnya misalnya, Wildan ini di Parigi baru, itu menurut kelompok jauh banget dari rumahnya, ya. Terus mau ngekos, ya silakan aja. Atur diri, mau ngontrak, ya silakan aja. Tapi itu otonom, aturlah diri sendiri. Mau ada struktural, silakan aja. Nggak ada, ya silakan. Oke? Oke, Ibu terjawab. Terima kasih Bu. Saya kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih Wildan. Buat teman-teman yang lain masih ada yang bertanya nggak nih? Kalau ada langsung angkat tangannya aja. Nggak ada hotline ya setelah ini. Nggak ada Bu Iza, Assalamualaikum Bu Iza, saya dari kelompok, nggak ada ya? Iya, mumpung ada Bu Iza nih di depan. Jadi kan kalau misalnya mau nanya kan lebih cepat daripada di chat. Coba ya teman-teman yang masih dibingungin. Kalau kondisi saya balasnya berapa hari Ki? Emangnya Ki? Teman-teman yang di sebelah situ bisa kondusif dulu nggak nih? Kan kita masih ada acara. Ayo, buat teman-teman yang lain masih ada yang bertanya nggak nih? Kalau nggak ada bilang cukup. Kalau misalnya masih ada yang bertanya